Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghur risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azzani Allah wa iyyakum. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, wajar kalau kita bangun tidur, maka doa yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di muka bumi ini setelah kita tidur, yang mana diibaratkan dalam hadis tadi, dalam doa tadi, tidur itu adalah kematian. Kemudian kita melanjutkan dengan menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga setiap ibadah, setiap amal soleh yang kita laksanakan, baik itu pada hari ini maupun hari-hari kemarin dan hari selanjutnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga senantiasa
terlantunkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyran. Siapapun di antara kalian, wahai umatku, yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan kepadanya sebanyak 10 kali kebaikan. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita lantunkan itu menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai tema kita pada pagi hari ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Ra'isul Jalasah ataupun pembawa acara, insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan mengkaji tentang cabang iman yang keempat, yaitu al-imanu bil anbiya'i war rusul. Beriman kepada para nabi dan rasul. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, seperti yang sudah pernah kami janjikan, insya Allah setiap pertemuan kita akan menyampaikan satu kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk di kemudian harinya. Dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam kitab sahih mereka, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menceritakan kepada kita sebuah kisah yang terjadi di zaman dahulu, tentu di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Suatu hari ada seseorang membeli sebidang tanah dari orang lain. Fawajada ar-rajulul ladzi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Kemudian si pembeli tadi mendapati di tanah yang dia beli tadi ternyata di dalamnya, di dalam tanahnya terdapat emas. Ya, jadi terdapat emas, satu poci emas ya, atau satu guci emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Kemudian berkatalah si pembeli tadi kepada penjual, "Hub zahabaka, ambil emasmu ini. Innama ishtaraitu minkal ard wa lam atba minkal zahab." Saya membeli dari kamu tanah, bukan membeli emas. Berarti emas ini milik kamu, kamu ambil. Wa qala alladhi lahul ard. Sedangkan penjual atau pemilik sebelumnya, pemilik tanah sebelumnya berkata kepada pembeli tadi, "Innama bi'tukal arda wa ma fiha." Sesungguhnya saya menjual tanah dan juga seisinya kepada kamu. Jadi bukan tanah aja yang saya jual, tapi apapun yang ada di dalamnya juga semuanya terikut. Fatahakama ila rajul. Kemudian akhirnya mereka berdua sepakat untuk menemui seseorang yang bisa menjadi penengah bagi mereka. Faqala alladhi tahakama ilaihi. Maka berkatalah orang yang menjadi penengah tadi, "Alakuma walad?" Apakah kalian berdua punya anak? Qala ahaduhuma. Kemudian berkata salah satu di antara keduanya, "Li gulam, saya punya anak laki-laki." Wa qala al-akhar, kemudian yang lain mengatakan, "Li jariyah, sedangkan saya punya anak perempuan." Yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Qala, kemudian berkata si penengah tadi, orang yang menengahi antara mereka tadi, "Ankihul gulam al-jariyah. Kalau begitu nikahkan anak kalian berdua. Wa anfiku ala anfusihima minhu wa tasaddaqa."
dan gunakanlah emas tadi untuk infak ya mereka berdua ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua, yaitu anak kalian berdua tadi, wa tasaddaqo, dan jangan lupa untuk bersedekah. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran tentang begitu waroknya mereka. Apa itu warok? Kehati-hatiannya mereka di dalam mendapatkan harta. Yang mana si pembeli tadi merasa kalau ini bukan haknya, maka dia tidak berhak untuk mengambilnya. Karena ketika itu dia meyakini dia hanya membeli tanah, bukan membeli emas. Walaupun emas itu adanya di dalam tanah yang dia beli. Tapi karena merasa bukan haknya, maka dia serahkan emas itu kepada pemilik aslinya atau pemilik sebelumnya, kepada penjual tanah tadi. Begitu juga penjual tanah tadi merasa emas ini bukan menjadi haknya lagi. Karena ketika dia sudah menjual tanah ini kepada pembeli, maka secara otomatis emas ini sudah menjadi haknya pembeli. Di mana di antara mereka memiliki sifat warok, kehati-hatian. Karena merasa itu bukan haknya, maka mereka merasa tidak pantas untuk mendapatkan. Padahal kalau kita hitung-hitung, seguci emas itu berapa yang didapatkan? Mungkin bisa beli mobil, berapa mobil bisa didapatkan. Tapi kadang mereka sangat berhati-hati di dalam mendapatkan harta, dan mereka tidak silau dengan harta yang ada di hadapan mereka. Karena merasa itu bukan haknya, maka mereka tidak mengambil harta itu. Dan itu juga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan harta, yang mana harta itu kita yakini bukan menjadi hak kita, maka jangan pernah kita ambil. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Dan Rasulullah perintahkan untuk apa? Jauhilah hal-hal yang syubhat tadi. Karena mereka merasa itu adalah harta yang syubhat, maka mereka jauhi. Tidak mereka ambil. Dan itulah yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, maupun ke dalam tubuh anak-anak kita dan istri kita, makanan-makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Karena itu akan menghilangkan keberkahan di dalam diri kita dan keluarga kita. Karena itu bisa menjadi penghalang bagi kita, penghalang doa-doa yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat ini juga kami berikan kepada diri kami pribadi. Mari kita berhati-hati di dalam mendapatkan harta. Kita berhati-hati di dalam memberikan nafkah untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Jangan sampai kita memasukkan barang-barang yang syubhat, apalagi barang yang haram, ke dalam tubuh kita maupun ke dalam tubuh keluarga kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah dan keutamaan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, bagaimana mereka memiliki sifat tidak tamak dengan harta. Mereka lebih mudah untuk mengutamakan orang lain. Ketika mereka merasakan bahwasanya harta itu bukan milik mereka, mereka memberikan kepada orang lain. Mereka tidak silau, tidak tamak dengan harta. Ini yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia dan seisinya ini menjadikan kita saking tamaknya, apalagi sampai waliyadzubillah ya, memutus tali silaturahmi. Kemarin baru beberapa hari yang lalu kita mendapatkan info yang viral, ada seorang anak yang tega menggugat ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara rebutan harta warisan ayah mereka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang demikian. Harta dunia ini nggak ada apa-apanya. Kalau memang bukan menjadi hak kita, sudah kasihkan saja kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kita dengan harta yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah, jauh lebih halal, dan jauh lebih thayyib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa faedah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Mudah-mudahan kisah ini menjadi semacam ibrah bagi kita semua,
di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, agar kita kelak di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kajian kita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu al-imanu bir rasul. Beriman dengan para nabi dan para rasul. Apa pengertian nabi dan rasul? Dan apa perbedaan antara nabi dan rasul? Kita sering mendengarkan kata-kata nabi dan rasul. Apakah kata ini, yaitu nabi dan rasul, memiliki perbedaan atau tidak? Nanti insya Allah kita akan belajar. Yang pertama kita akan mempelajari ta'rifun nabi war rasul, pengertian nabi dan rasul. Nabi secara bahasa itu bermakna al-khobar, ya, kabar. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Naba ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anin naba'il azim, ya, tentang berita ataupun kabar yang besar. Naba. Jadi nabiyun itu mustaq, pecahan dari kalimat an-naba. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya terutama sorof, itu ada pecahan-pecahan kata. Di Masjid Al-Ikhlas belum ada pembelajaran bahasa Arab ya Pak? Sempat ada tapi setelah itu vakum lagi. Ya, siapa tahu nanti mungkin bisa dibikin program. Ya, ini juga tugas kami, mungkin bagian pendidikan bisa bikin program untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi sangat bagus kalau mungkin ada pelajaran bahasa Inggris atau mungkin pelajaran yang lain, kita adakan pelajaran bahasa Arab. Ya nggak apa-apa untuk kalangan bapak-bapak atau remaja atau anak-anak. Ya, supaya kita bisa melek bahasa Arab. Ya, jangan sampai kita ketinggalan zaman, nggak paham bahasa Arab. Orang Muslim baca Al-Quran tapi nggak paham bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mempelajari bahasa Arab dan memahami bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata Nabi secara istilah adalah insanun hurrun dzakarun uhiya ilaihi bisyar'in. Yaitu seorang manusia yang merdeka, ya, seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak ada dari kalangan wanita. Seluruh nabi dan rasul itu semuanya dari kalangan laki-laki. Ya, semua ulama sepakat gak ada nabi dari kalangan wanita. Walaupun ada yang mengatakan Maryam itu nabi dan sebagainya, ternyata bukan. Pendapat yang rajih mengatakan bukan. Beliau bukan seorang nabi. Karena semua nabi dan rasul itu adalah zakar, seorang laki-laki. Kemudian uhiya ilaihi bisyar'in. Allah mewahyukan mereka dengan syariatnya. Wa bu'itsa ila qaumin mu'minin bi syar'in. Dan mereka juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini pengertian nabi. Kemudian selanjutnya pengertian rasul. Apa itu rasul? Rasul ma'khud minal ba'thi wa huwal irsal, yaitu dari kata-kata irsal, artinya apa? Utusan. Far rasul huwal mab'us. Rasul adalah orang yang diutus. Kemudian secara istilah, pengertian rasul adalah insanun hurrun dzakarun, seorang manusia, ya, manusia yang merdeka dari kalangan laki-laki, uhiya ilaihi bisyar'in. Allah mewahyukan mereka dengan syariat, wa umira bitablighihi liqaumin kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyampaikan syariat kepada kaum mereka yang kufar atau yang kafir. Nah, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau kita lihat apa perbedaan nabi dan rasul, para ulama setidaknya mengatakan ada dua perbedaan. Yang pertama, seorang nabi huwallazi lam yanzal alaihi kitab. Mereka tidak diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Innama uhiya ilaihi ayyad'uwa qaumahu li syari'ati rasulahu qablahu. Tapi mereka hanya diberikan oleh Allah
wahyu untuk menjalankan dan menyampaikan syariat yang telah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada Rasul sebelumnya, contohnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah memberikan kepada beliau kitab Taurat, ya, dan juga syariat yang ada di dalam kitab Taurat, maka nabi-nabi sesudahnya itu tinggal meneruskan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini perbedaannya yang pertama. Sedangkan Rasul, mereka adalah unzila alaihi kitab. Ya, mereka adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dan syariat yang baru, wa amarallah bidakwati qaumihi li ibadatillah. Dan mereka membawa syariat yang baru dan Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan syariat tadi kepada kaum mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang pertama antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi itu tidak diberikan oleh Allah kitab, mereka hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Sedangkan rasul itu diberikan oleh Allah kitab dan membawa syariat yang baru. Ya, jadi syariat itu ajaran yang baru. Walaupun secara umum tujuannya sama, visi misinya sama, yaitu apa? Memerintahkan umat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang kedua yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau, ya, Ar-Rasul huwa man arsala ila qaumin kuffarin mukadzibin. Rasul itu Allah Subhanahu wa taala utus mereka secara khusus kepada siapa? Kepada orang-orang kafir al-mukadzibin yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat para rasul itu diutus oleh Allah kepada kaum mereka yang kufar. Ya, Nabi Nuh kepada kaum mereka yang kufar yang ketika itu melakukan perbuatan syirik. Kemudian Nabi Ibrahim juga kepada Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Isa juga kepada kaumnya yang kufar ketika itu. Rasulullah juga kepada Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang ketika itu kafir. Bahkan sampai mati pun mereka masih kafir, ya. Sedangkan Nabi, itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah man arsala ila qaumin mu'minin bi syari'ati rasul qablahu. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum mereka yang sudah beriman. Ya. Tapi tinggal meluruskan, kalau ada salah sedikit diluruskan, kalau ada kesalahan diingatkan. Tapi kaumnya masih beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwasanya rasul pertama kali yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Nabi Idris itu nabi, bukan rasul. Karena sepanjang zamannya, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yang mana Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan asyratu qurun, kurang lebih 10 abad. 10 abad itu berapa tahun? 1000 tahun. Itu manusia tidak ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara mereka yang kafir. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan pertama kali itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika umat beliau atau kaum beliau, ya, beribadah menyembah patung yang dibikin oleh mereka sebagai bentuk peringatan untuk memperingati orang-orang soleh yang sudah lebih dahulu meninggal. Ya, kalau kita baca di dalam surat Nuh, ya, udah diceritakan belum tentang kisah Nabi Nuh? Udah ya? Saya yakin insya Allah udah. Kalau kemarin kan udah sampai kisah Nabi Yusuf, berarti sebenarnya Nabi Nuh harusnya udah. Ya, bagaimana ketika ada orang-orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, kemudian untuk memperingatinya, maka dibikinlah patung. Setelah itu lama-lama setan membisiki mereka, jangan diperingati saja, ya disembah dong. Akhirnya lama-lama generasi berikutnya itu bukan hanya diperingati, tapi waliyahzubillah patung tadi dijadikan sebagai
sesembahan. Dan itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di kalangan umat manusia. Makanya kemudian Allah utus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ya, apa pengertian beriman kepada para nabi dan rasul? Ya. Di dalam kitab Ma'arijul Qubul ya, disebutkan ma'nal imanu bil anbiya'i war rusul adalah at-tasdiqul jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yaitu at-tasdiqul jazim, benar-benar yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap umat, seorang nabi maupun seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang mana tugas mereka adalah menyeru umat mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini at-tasdiqul jazim ini yang penting. Itu benar-benar yakin di dalam hati kita. Gak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan ya di dalam hati kita bahwasanya Allah telah mengutus setiap umat nabi dan rasul yang mana tugas mereka sama, yaitu menyeru umat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga menjauhi perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengimani seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, baik itu yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak disebutkan oleh Allah namanya di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Dan begitu juga para nabi dan rasul yang telah kami ceritakan kepada kalian, maupun para nabi dan rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu tidak terbatas hanya 25 saja. Kalau selama ini kan kita dapatkan sejak dulu zaman kita TPA, oh nabi dan rasul itu ada 25. Padahal ternyata tidak. 25 nabi dan rasul itu hanya nama-nama nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan masih banyak di luar sana, dalam tanda kutip di luar yang Allah sebutkan tadi, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang tidak Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'an. Maka Allah katakan tadi, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang tidak Allah ceritakan. Ada nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian berapa jumlah pasti nabi dan rasul? Ada yang tahu? Kalau bukan 25, berarti berapa jumlah mereka? Gimana, Pak? Nggak tahu ya. Ada yang tahu? Kalau saya ngajar di sekolah SD biasanya saya bilang yang tahu Ustadz kasih hadiah. Tapi kan nggak mungkin saya bilang gitu kan, ini bapak-bapak semua. Ya. Kalau di SD di sekolah SD saya gitu, yang tahu saya Ustadz kasih hadiah walaupun 2.000 mau mereka Ustadz senang gitu. Kalau anak SD dikasih 2.000 aja udah senang ya. Ada yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya wal mursalin?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adaduhum, jumlah mereka secara keseluruhan adalah berapa? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan.
124.000. Ya, jadi 124.000. Banyak tidak? Banyak. Dan di antara mereka, kata Rasulullah, di antara 124.000 ada sekitar 313 yang menjadi Rasul. Jadi dari 124.000 yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul itu jumlahnya 313. Sisanya berarti berapa? Mungkin ahli matematika tahu berapa Pak Budi sisanya. Yang tidak menjadi Rasul berarti berapa Pak? 124.000 dikurangi 313. Ya, intinya banyak ya, jawaban yang benar banyak pokoknya. Berarti jumlah Nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah Rasul. Tapi para ulama mengatakan setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Ya, jadi setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Wallahu a'lam. Walaupun hadis ini, hadis yang saya bawakan tadi, yang dibuatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, ada para ulama yang mendoifkan. Ya, karena hadis ini gharib. Gharib itu asing. Maksudnya asing di sini asing di telinga para ahli hadis ya, bukan asing di telinga kita. Kalau asing di telinga kita mungkin banyak hadis yang gharib ya. Tapi asing di sini adalah asing di telinga para ulama ahli hadis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita yakini secara umum bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Tidak terbatas hanya 25 saja. Kemudian ada beberapa nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kita sudah hafal insya Allah sejak zaman kita dulu TPA, sejak zaman kita TK kita sudah hafal. Adam, Idris, Nuh, Saleh, ya sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya Allah sebutkan secara khusus. Yang pertama dalam surat Al-An'am ada. Nanti kalau kita buka surat Al-An'am, di situ Allah menyebutkan hampir seluruh Nabi itu yang 25 tadi disebutkan dalam surat itu. Kemudian ada nama-nama Nabi yang lain yang Allah sebutkan terpisah. Ya, intinya ada 25 Nabi yang semua para ulama sepakat disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa nama Nabi yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mungkin belum pernah kita dengar nama mereka. Yang pertama ada nama Nabi Shish. Pernah dengar Nabi Shish? Yaitu Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian ada nama Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar Yusha bin Nun? Ini juga Allah utus kepada Bani Israel. Beliaulah yang memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Baitul Maqdis setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Musa meninggal, kemudian Nabi Harun meninggal, setelah itu estafet kepemimpinan dan kenabian diteruskan oleh Nabi Yusha bin Nun. Dan di zamannya Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka berhasil mengambil kembali Baitul Maqdis dari tangan raja yang zalim yang ketika itu memerintah pada waktu itu. Ya. Mungkin kisahnya sudah pernah didapatkan dari Ustadz yang menyampaikan tentang kisah para nabi dan rasul. Kemudian ada juga nabi yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tapi para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat apakah mereka nabi atau bukan. Yang pertama Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Ada yang pernah dengar kisahnya ketika beliau membangun tembok atau benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering baca surah Al-Kahfi itu kan ada di akhir-akhir ayat surah Al-Kahfi itu kan ada kisahnya disebutkan. Ya, benteng itulah yang dibikin oleh Dzulqarnain yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali nanti di akhir zaman. Jadi kisahnya disebutkan mereka berusaha untuk menembus benteng itu, kemudian nggak tembus-tembus, udah hampir mau nembus, mereka ya besoklah kita teruskan. Begitu besoknya teruskan, kembali lagi semula lagi. Mereka kerja lagi, udah hampir mau nembus, besok aja kita teruskan. Kembali lagi semula lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Nanti sampai akhir zaman ketika Allah sudah berkehendak, mereka berhasil menembus benteng itu, mereka akan keluar dan akan membuat kerusakan yang sangat parah di atas muka bumi ini. Ya, bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kisahnya insyaallah kita sebutkan di kisah Al-Iman Biyaumil Akhir insyaallah.
Kemudian ada Tuba, ada nama nabi namanya Tuba. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat Ad-Dukhan ayat 37. Am ahum khairun am qaumu Tuba. Ya, Allah menyebutkan kata-kata Tuba. Ini juga wallahu alam, para ulama berbeda pendapat apakah beliau seorang nabi atau bukan, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Khidir alaihi salam. Ya, Khidir, pernah dengar kisah beliau bersama Nabi Musa, itu juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Para ulama juga berbeda pendapat apakah beliau seorang nabi atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas beliau adalah seorang hamba Allah yang salih. Ya, apakah nabi atau bukan, para ulama berbeda pendapat. Ya. Ini tadi beberapa nama-nama nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, apakah mereka nabi atau bukan. Ya, termasuk kemarin yang sudah kita pernah bahas yaitu tentang Luqman Al-Hakim. Itu juga walaupun mayoritas para ulama mengatakan beliau bukan seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ya, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani nabi dan rasul? Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita, ya, umat Rasulullah yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman bi anna Allah arsala ibadahu rusulan. Kita harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah telah mengutus nabi dan rasul mubasysyirina wa mundhirin. Yang mana mereka tugasnya ada dua. Yang pertama mubasyirin. Apa itu mubasyirin? Yaitu yang membawa kabar gembira, sebagai penyampai berita gembira. Wa mundhirin, dan juga sebagai pembawa peringatan. Wa du'atun ila dinil haq li hidayatil bashar, dan memerintahkan umat mereka untuk berada di atas jalan yang benar supaya mereka terbebas dari kegelapan. Fakana da'watuhum inqadan lil umam minasyirki wal wathaniyah, dan dakwah utama mereka yang menjadi tujuan utama mereka adalah menjauhkan umat mereka dari melakukan perbuatan syirik. Jadi sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Rasulullah itu sama intinya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ya, selama 950 tahun beliau hanya mendakwahkan tentang tauhid, bayangkan. Ya, menyampaikan terus kepada umatnya agar menjauhkan perbuatan syirik dan beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau mendapatkan penentangan yang sangat luar biasa dari Raja Namrud ketika itu. Bahkan ayahnya sendiri, ya, Azar, yang tugasnya membuat patung. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan penentangan dari Raja Fir'aun ketika itu. Kemudian Nabi Isa juga, dan bahkan Rasulullah SAW selama beliau berdakwah 13 tahun di kota Mekah itu hanya menyampaikan masalah tauhid. Ya, belum ada tentang zakat, tentang haji, tentang puasa dan sebagainya, syariat yang lain belum ada waktu itu. Hanya 13 tahun hanya menyampaikan satu hal tentang tauhid. Bagaimana umatnya, wabil khusus penduduk Mekah ketika itu, menjauhkan diri mereka dari melakukan perbuatan syirik dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari dakwah para nabi, para rasul ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah sifat nabi dan rasul. Apa saja sifat nabi dan rasul? Yang pertama, kita harus yakin annahum bashar. Mereka adalah manusia. Maka tidak boleh kita menuhankan mereka seperti mana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak boleh. Itu yang pertama. Kita harus yakin mereka adalah bashar, ya, manusia. Ya. Kemudian yang kedua, ikhtasahumullah birrisalah. Kita juga harus yakin bahwasanya mereka adalah manusia yang diberikan pilihan oleh Allah secara khusus dengan ar-risalah, yaitu risalah, kenabian dan kerasulan. Ini yang membedakan antara mereka dengan kita. Kemudian yang ketiga, annahum ma'sumun
Mereka adalah manusia-manusia yang maksum. Apa itu? Yang terjaga dari dosa dan maksiat. Mohon maaf, berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin wajar, banyak sekali dosa dan maksiat. Tapi kalau mereka tidak. Karena mereka maksum. Dan mereka terjaga dari sifat kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Semua, bukan hanya Rasulullah, tapi semua mereka adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Apa itu sidik? Jujur. Jadi mereka jujur, menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Gak ada satupun yang mereka akan kurangi ataupun mereka tambahkan. Ya. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, kalau mau beliau kurangi isi kandungan Al-Quran, apa yang Allah sampaikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, mungkin salah satu yang beliau hilangkan itu salah satunya adalah surat Abasa. Kenapa? Karena surat Abasa itu adalah, kalau kita lihat di awal-awal, itu adalah teguran Allah kepada Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, dia telah berpaling ya ketika datang kepadanya orang yang buta. Mungkin bisa aja Rasulullah hilangkan surat ini. Wah, ini kan surat teguran buat aku, ngapain aku sampaikan kepada umat. Tapi karena Rasulullah memiliki sifat sidik, jujur, beliau sampaikan itu kepada umatnya. Kemudian yang kedua, fatonah. Ya, cerdas. Seorang nabi dan rasul harus cerdas. Dan yang ketiga adalah tablik, yaitu apa? Menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mereka tutupi, tidak ada satupun yang mereka kurangi. Semua disampaikan oleh mereka. Ya, mau itu yang sifatnya kecil maupun yang sifatnya besar, semua disampaikan oleh mereka kepada umat mereka. Dan yang terakhir adalah amanah. Ini sifat para nabi dan rasul. Dan yang terakhir adalah sabar. Nih, jadi seorang nabi dan rasul itu harus punya jiwa sabar. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar seperti mana sabarnya para nabi dan rasul, wabil khusus nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Karena Masya Allah kesabaran mereka sangat luar biasa. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan kesabaran mereka. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah, yang mengikuti beliau hanya belasan saja, bayangkan. Kalau nggak sabar itu mungkin udah tinggal, udah pergi aja, ngapain capek-capek. Diperintahkan oleh Allah membuat kapal yang besar di tengah padang pasir, di tengah gurun yang nggak ada lautan, dihina kaumnya. Nuh, kau gila, masa bikin pasir, bikin kapal di tengah padang pasir. Tapi beliau sabar, karena ini perintah Allah, sabar. Padahal ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberitahukan kepada Nabi Nuh akan terjadi banjir yang sangat dahsyat, tapi karena itu perintah Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau di dalam menjalankan perintah Allah. Allah suruh menyembelih anaknya, lakukan. Walaupun akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Allah suruh menitipkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir, ya, yang ketika itu yang belum ada satupun penghuni di situ, ditinggalkan. Ya, mungkin kalau sekarang bapak-bapak mungkin kalau ninggalin, mohon maaf, ibu-ibunya ataupun anaknya di satu tempat udah pergi, wah nggak kuat, nggak sabar. Baru 3 hari aja pergi udah kangen, ya kan, apalagi zaman sekarang video call dan sebagainya. Nabi Ibrahim dijalankan perintah Allah. Karena itu adalah perintah Allah, beliau jalankan. Bagaimana kesabaran beliau? Begitu juga Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun yang begitu arogan, menghadapi umat-umatnya, ya, Bani Israel. Kalau kita baca mentadaburi kisah mereka dalam surah Al-Baqarah, Masya Allah, ya, sabarnya Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang dengan banyak sekali permintaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata mereka tuh pinginnya instan, makanan pingin dari surga langsung, minuman langsung ditancapkan di sebuah batu memancar mata air. Kemudian nggak tahan panas, langsung minta awan naungi mereka. Ya. Itu umat Bani Israel. Tapi Nabi Musa sabar menghadapi mereka. Kemudian begitu juga Nabi Isa alaihissalam dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesabaran beliau di dalam berdakwah ketika di kota Mekah. Kemudian menghadapi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik ketika di Madinah. Dan itulah sifat yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan sifat ini bisa kita contohi ketika kita ingin berdakwah.
Jadi ketika bapak-bapak di sini maupun para jamaah sudah menghibahkan dirinya untuk berkontribusi ya di dalam berdakwah, memakmurkan masjid ini, mengajak ya, masyarakat di Villa Anggrek untuk sama-sama ayo kita dekati masjid, ayo kita sama-sama meramaikan masjid, maka kuncinya satu, sabar. Karena dengan kesabaran kita insya Allah kita berdoa mudah-mudahan di kemudian hari masyarakat Villa Anggrek semakin cinta dengan masjid dan semakin meramaikan masjid. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Sebelum kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini, silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Setiap nabi punya kesabaran. Yang saya ingin tanyakan, bentuk kesabaran Nabi Yunus itu bagaimana? Sehingga dia memberikan dakwah kepada satu kaum, kaumnya tidak ini, dia lari akhirnya telan ikan. Untuk kesabarannya itu gimana? Terima kasih Pak. Masya Allah, terima kasih Pak. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Masya Allah. Mau dijawab langsung atau ada lagi yang lain? Langsung aja, baik. Bagaimana bentuk kesabaran Nabi Yunus alaihissalam kalau kita lihat di dalam kisah beliau? Udah diceritakan belum tentang kisah Nabi Yunus? Pernah, tapi lupa ya. Afatul ilmian nisyan memang. Ya, jadi Nabi Yunus alaihissalam apa bentuk kesabaran beliau? Yang pertama beliau juga sabar di dalam berdakwah kepada kaumnya. Itu udah bertahun-tahun beliau berdakwah sebelum beliau pergi. Jadi bukan sehari dua hari, bukan sekali dua kali mengajak kaumnya, bukan. Ya mohon maaf ya kalau kita kan kadang kalau mengajak orang baru sekali dua kali orang nggak ikut udahlah cuek aja biarin aja dah. Ya kan mohon maaf kalau bahasa kita ya udah biarin aja, udah amat ya kan bahasa kita kan gitu. Tapi kalau Nabi Yunus alaihissalam itu bukan sekali dua kali, bertahun-tahun beliau mendakwahi kaumnya. Dan tidak ada satupun yang beriman ketika itu. Bayangkan, nggak ada satupun nggak ada. Barulah puncaknya setelah itu beliau meninggalkan kaumnya. Kemudian yang kedua, kesabaran beliau adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau, menghukum beliau ketika berada di dalam ikan nun. Ya, beliau sabar ketika itu, beliau menyadari sabar, ya Allah ini adalah ujian darimu ya Allah. Ini adalah teguran darimu. Maka beliau mengucapkan kalimat yang terkenal di dalam Al-Quran yang sekarang sering kita baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bentuk kesabaran Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika itu kalau mungkin nggak sabar, udahlah mati aja sekalian aku dalam ikan, ngapain juga. Tapi beliau sabar. Ya, tahu itu adalah ujian dari Allah, sabar di dalam menghadapi ujian seperti itu. Sabar di dalam menghadapi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang kalau ketika ditegur oleh Allah, kita, mohon maaf termasuk saya pribadi kadang kita nggak sabar. Baru ditegur oleh Allah sedikit aja langsung kita sudah futur. Baru lagi diuji oleh Allah, mohon maaf ya, yang dulunya mungkin ekonominya kelas menengah ke atas, kemudian tiba-tiba dengan adanya pandemi ini ya jatuh ekonominya, langsung kita nggak sabar. Yang dulunya mungkin ngapain saya juga capek-capek, ngapain saya ini percuma saya sholat ke masjid, toh juga saya nggak menjadikan saya kaya misalnya. Kadang akhirnya timbul ketidaksabaran. Tapi kita lihat Nabi Yunus alaihissalam di saat seperti itu ketika Allah menguji beliau, bahkan dalam perut ikan nun itu dalam kisah disebutkan bukan sebentar, lama beliau dalam perut ikan, tapi kesabaran beliau. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengampuni ya kesalahan beliau dan akhirnya beliau dikeluarkan oleh Allah dari ikan nun. Jadi itu bentuk kesabaran Nabi Yunus alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas pertanyaan, jazakallahu khair. Sebelum yang lain pertanyaannya Ustaz itu tadi Ustaz sampaikan 1000 tahun lebih dari Nabi Adam menuju Rasul Nabi Nuh. Tidak ada yang Syirik. Ya. Ini apa prestasi Nabi Adam atau mau pada saat itu sebelum ya kan? Terpakai sebenarnya. Jadi apakah itu Ustaz ini yang aneh semua Nabi Adam menuju Nuh itu 1000 tahun tidak ada yang syirik. Jadi jelaskan Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan Pak. Apakah itu prestasi Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama karena memang umat manusia ketika itu masih sedikit jumlahnya, tidak sebanyak ya di akhir zaman seperti sekarang ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang mereka masih dalam keadaan fitrah, dalam artian karena semua manusia itu kan ketika lahir pun dalam keadaan fitrah. Jadi ya wallahu alam bisa jadi ketika itu setan belum berhasil menembus ya untuk menggoda mereka melakukan perbuatan syirik. Baru sebatas hanya dosa-dosa yang lain, contohnya seperti dosa yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Tapi belum sampai ke dosa syirik, ya baru berhasil hanya itu.
Ya, tapi tentu setan kan semakin lama semakin canggih. Bukan hanya manusia saja, hatta sampai sekarang pun setan juga canggih, menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda kita manusia. Jadi bukan manusia aja yang semakin modern, setan pun semakin modern. Ya, mungkin wallahu alam pada waktu itu setan belum menemukan formula yang tepat untuk menggoda manusia. Sehingga manusia mungkin hanya tergoda dengan dosa-dosa di luar kesyirikan. Dan itu berlangsung selama 1000 tahun. Barulah di zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika ya tadi orang-orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, kemudian mereka membuat patung untuk memperingati. Awalnya membuat patung hanya untuk diperingatkan saja. Tapi lama-lama waliyadzubillah generasi-generasi berikutnya akhirnya sampai disembah. Nah, itu menjadi peluang bagi setan. Ini baru kita temukan formula yang tepat untuk menggoda manusia supaya mereka menyekutukan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara patung yang mereka bikin sendiri ini. Kita bisikin mereka, jangan diperingati saja, disembah sekalian. Waliyadzubillah. Akhirnya mereka melakukan perbuatan syirik seperti itu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi waktu bilang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi menuntut Rasul, kalau Rasul nggak pasti Nabi. Ya saya tanya, kalau Rasul itu punya umat dan punya ajarannya nggak pasti? Ya jelas, Rasul itu punya umat dan punya ajarannya. Ya, jadi ini semua Nabi dan Rasul itu ya punya umat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus setiap umat itu Nabi dan Rasul. Tapi yang menjadi pembeda di antara mereka, Rasul itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala tadi ada dua pembeda. Yang pertama, Rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa kitab, ajaran syariat yang baru. Ya, kemudian disampaikan kepada umat mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul itu secara khusus Allah utus kepada kaum yang ketika itu kafir, ya, tidak beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi itu diutus oleh Allah ya untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelum mereka. Ya, contohnya adalah rasul-rasul yang nabi-nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel tadi, Nabi Yusha bin Nun, kemudian Nabi Syis, kemudian nabi-nabi yang lain, ya Hezekiel, ada yang namanya Hezekiel dan sebagainya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir banyak ya sebutan nabi-nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel. Mereka sama, tugas mereka adalah membawa dan menyebarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi mereka nggak bawa syariat baru. Tapi apakah ada umat? Umatnya ada. Ya, cuman umatnya ketika itu sudah beriman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Cukup katanya, Pak. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan wahyu ya yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, perbedaannya biasanya kan kalau Nabi itu dengan mimpi saja ya. Kalau Rasul dengan wahyu yang bertemu dengan malaikat. Ya. Perbedaannya mendasar ini, kalau dengan mimpi itu kan mungkin apa ya tidak bertemu malaikat mungkin gitu. Ya. Jelaskan tentang turunnya wahyu kepada Nabi dan Rasul. Oke, terima kasih Pak Jazakallah khair atas pertanyaan ini. Ini berlaku untuk semua. Nabi dan Rasul terkadang, seperti Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau terkadang ketika mendapatkan wahyu Allah, bisa dua. Yang pertama bisa lewat mimpi, kemudian yang kedua adalah bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, kalau lewat mimpi, ya di dalam mimpinya, tentu mimpinya berbeda dengan mimpi kita. Ya, kalau mimpi kita kan kadang tidak jelas. Tapi kalau mimpi para Nabi, para Rasul itu, ya mimpi yang benar, mimpi yang hak. Jadi setiap mimpi mereka itu adalah bagian dari wahyu yang Allah berikan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan apakah itu Nabi atau Rasul. Mereka mendapatkan wahyu dengan cara dua tadi. Bisa dengan lewat mimpi, langsung di dalam tidur mereka. Karena mereka tidur itu, hati mereka tidak tidur. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan, para Nabi dan Rasul itu kalau tidur, itu matanya saja terpejam tapi hatinya masih hidup. Beda kalau kita kalau sudah tidur mohon maaf ya langsung begitu langsung nggak sadar kanan kiri ngapain terjadi ya kan. Langsung nyenyak banget ya kan. Tapi kalau Nabi dan Rasul enggak. Jadi walaupun mata mereka terpejam, dalam hadis Rasulullah menyebutkan ya, tapi hati mereka masih sadar ketika itu. Di saat itulah akhirnya Allah memberikan wahyu lewat mimpi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ibu-ibu silakan. Bahas itu masih panjang. Kalau sama
Itu tuh Pak Agung dari situ. Itu boleh terima mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya, Ibu. saya Ginda mau menanyakan bagaimana cara membedakan tradisi dan ajaran atau sunnah Nabi dalam hadis yang biasanya kita kan ada semacam tradisi yang dijalankan itu apakah bisa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi cara membedakannya bagaimana itu Pak? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya tradisi kita atau tradisi para nabi dan rasul sebelum kita, sebelum Rasulullah, atau tradisi kita? Ya. Oke, yang pertama untuk tradisi yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu, apakah bisa juga kita lakukan? Para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah. Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Syariat para nabi dan rasul atau ya syariat allati qablana, syariat sebelum kita yaitu sebelum Rasulullah SAW, takunu syariat lana, ya bisa menjadi syariat kita ketika sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contohnya, saya kasih contoh adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, puasa Nabi Daud alaihissalam kita tahu itu adalah bagian syariat Nabi Daud alaihissalam. Tapi boleh tidak kita amalkan? Boleh. Kenapa? Karena memang sesuai dengan syariat Islam, sesuai juga dengan perintah Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan kan, afdhalus siyam siyamu Daud. Ya, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi seperti itu. Jadi intinya setiap syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya itu bisa kita laksanakan kalau sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara kita bisa mengetahui sesuai dengan syariat Islam? Kembali lagi, thalabul ilmi. Pelajari kembali lagi Al-Quran dan Al-Hadis. Pelajari kembali lagi sunnah Rasulullah. Ada enggak ya di dalam sunnah Rasulullah syariat-syariat sebelumnya yang dianjurkan oleh Rasulullah? Kalau ada, silakan kita amalkan. Kalau tidak ada, ya maka tidak boleh kita amalkan. Seperti itu. Begitu juga dengan tradisi kita, ya tradisi atau yang menjadi kebiasaan kita. Para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah juga, al-adah takunu muhakkamah allati tuwafiqut syariah. Kebiasaan, adat, istiadat budaya itu bisa menjadi ya norma-norma hukum, bisa menjadi patokan hukum, boleh beramal kalau itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Kembali lagi, buka Al-Quran, buka hadis, buka kitab para ulama, belajar lagi. Dari situlah kita tahu, oh ternyata tradisi kita ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena misalnya contohnya mengandung unsur syirik misalnya. Ya kita jauhi. Oh ternyata tradisi kita tidak bertentangan. Contohnya misalnya kita punya tradisi, ya bangsa Indonesia ini punya tradisi ramah dengan orang, ya kan, senyum, menyambut orang dengan baik ketika tamu datang ke rumah, ya kan, itu kan bagian dari tradisi. Sesuai tidak dengan Islam? Sesuai, ya kan, karena dalam hadis Rasulullah juga memerintahkan untuk ikramud duyuf, menyambut tamu dengan baik, ya kita jalankan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, kita tinggalkan. Ya, patokannya tadi Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ulama. Ya, pelajari kembali lagi Al-Quran, Sunnah, kemudian perkataan para ulama, buka lagi buku-buku para ulama, bahas kembali lagi, ya, insya Allah dari situlah kita akan mendapatkan ilmunya, kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jelek, dan akhirnya bisa kita laksanakan mana yang baik dan yang jelek bisa kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.